Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat pengajian Ghuraba di Muscat ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita tentang Al-Iman bil Kutub, beriman terhadap kitab-kitab suci. Dan pada pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang penyimpangan-penyimpangan yang ada pada Taurat dan Injil ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membawakan dalil-dalil ya tentang adanya penyimpangan dalam perjanjian lama ya, baik Taurat maupun surat-surat yang lainnya yang dianggap sebagai perjanjian lama oleh kaum Yahudi maupun kaum Nasara ya. Kita akan fokuskan pembicaraan pada dua, yaitu bagaimana versi perjanjian lama tentang Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua versi perjanjian lama tentang para anbiya ya, tentang para nabi-nabi ya. Karena dari situ kita bisa tahu bahwasanya terdapat penyimpangan dalam Taurat ya, tidak sebagaimana yang seharusnya. Baik, saya sudah catatkan. Saya akan jelaskan secara singkat. Nanti kalau ada waktu kita akan baca teksnya ya. Di sini saya sudah tuliskan Allah versi perjanjian lama ya. Allah versi perjanjian lama. Kalau kita dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala tentu maha sempurna, walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang indah, yang tentunya setiap nama-nama Allah mengandung sifat-sifat yang maha sempurna. Adapun Allah versi perjanjian lama, maka ada beberapa hal yang aneh. Ini yang beberapa saya kumpulkan, tentunya tidak semuanya. Tapi ini saya rasa sudah cukup mewakili ya. Seperti ada sifat Allah menyesal ya. Allah menyesal ya. Kemudian tentunya penyesalan menunjukkan seorang tidak tahu apa yang terjadi. Beda dengan orang Islam. Kalau Islam Allah mentakdirkan. Jadi ada takdir, Allah sudah tahu semuanya. Kalau Allah sudah tahu semuanya, Allah sudah mentakdirkan, ngapain menyesal? Menyesal itu menunjukkan tidak tahu tentang al-akibat, tidak tahu tentang apa yang terjadi di kemudian hari. Makanya menyesal. Kenapa menentukan ini? Ternyata terjadinya begini. Itu namanya menyesal. Dan ini ada beberapa dalil nanti akan kita sebutkan. Saya akan bacakan insyaallah. Kemudian Allah lupa ya. Allah lupa, tentunya tidak pantas Tuhan lupa. Makanya disebutkan nanti di sini Allah butuh sesuatu untuk mengingatkan dia supaya dia tidak lupa, karena dia sudah terlanjur menyesal menenggelamkan manusia seluruhnya di atas muka bumi ya, karena di zaman Nabi Nuh. Setelah itu Allah tidak ingin lagi menenggelamkan seluruh umat manusia. Maka supaya tidak lupa Allah pasang suatu tanda supaya Allah ingat terus, supaya tidak menenggelamkan mereka untuk kedua kalinya. Kemudian di antaranya juga Allah menyuruh seseorang untuk telanjang, dan bahkan Allah berbangga di mana di antara tanda-tanda kebesaran Allah ada salah seorang saleh yang berjalan telanjang selama 3 tahun. Dan itu aneh, gimana membanggakan orang berjalan telanjang 3 tahun seakan-akan dia adalah seorang gila ya. Kemudian Allah istirahat. Ini sudah ma'ruf, sering kita dengar. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi setelah 6 hari, pada hari ke-7 Allah istirahat ya. Kemudian yang berikutnya ya. Berapa poin? 2 3 4 5. Allah bohong ya, nanti akan kita jelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi Adam alaihissalam untuk makan buah di surga. Kata Allah, nanti kamu mati. Ternyata Iblis bilang sama Adam, kok enggak akan mati? Begitu Adam makan, ternyata benar Adam tidak mati. Berarti Allah bohong, Iblis benar. Itu akan kita sebutin. Kemudian di antaranya Allah Subhanahu wa taala diskusi sama Nabi Ibrahim ya. Nanti akan kita sebutkan
Dan kemudian Allah dinasihati Nabi Ibrahim, ya masa engkau begitu, engkau kan Tuhan, masa dinasihati oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ini saya rasa kurang ajar masa seorang nabi menasihati Tuhan. Nanti yang kita jelaskan. Kemudian Allah tidak tahu di mana Allah waktu Adam memakan buah tersebut, Allah tidak tahu. Allah cari Adam di mana engkau, Allah cari-cari. Ya. Yang menunjukkan Allah tidak tahu di mana Adam, dan Allah tidak tahu ternyata Adam sudah makan buah tersebut. Kemudian juga Allah berjalan. Ada dua dalil. Dalil pertama, Allah berjalan di surga ya, di waktu sejuk ketika mencari Nabi Adam. Yang kedua, Allah berjalan ketika menuntun Bani Israel dalam tiang tiang awan kalau tidak salah, kemudian tiang api, nanti yang kita bacakan insyaallah. Kemudian yang terakhir ya. Di antaranya Allah menjadikan Musa Tuhannya Fir'aun. Allah menjadikan Musa sebagai Tuhannya Fir'aun dan Harun sebagai nabinya Musa. Dan ini kesalahan fatal. Bagaimana Allah menjadikan Musa sebagai Tuhannya Fir'aun. Nah, saya akan bacakan teksnya. Tolong diperhatikan poin-poinnya. Mungkin bisa difoto dulu biar bisa jadi penun karena nanti akan fokus ke saya. Ya. Coba biar difoto oleh kawan-kawan. Oke. Coba Windows foto kirim ke Mas Andri atau Mas Dodi. Baik. Kalau sudah, kita akan mulai dari pertama, yaitu Allah menyesal. Ya. Saya kebetulan bawa Bible ya, Alkitab ya. Ada bahasa Inggris ya, karena ada juga bahasa Indonesia karena nanti ada sedikit permasalahan ya. Taib, yang pertama Allah menyesal ya, Kejadian 6 ayat 5 sampai 7 ya. Saya bacakan tentang subjudul yang judulnya kejahatan manusia. Di sini Allah berfirman ya, kalau kita versi mereka perjanjian lama berarti Allah berfirman, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesalah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Jadi Tuhan menyesal kenapa menciptakan manusia. Ternyata manusia yang Dia ciptakan bikin masalah terus ya. Saya ulangi. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesalah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya ya. Itu kalau dalam Islam tidak ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Dalam Al-Qur'an jelas ketika Rabbmu berkata kepada malaikat, aku akan menjadikan khalifah di atas muka bumi, itu manusia untuk tinggal di atas muka bumi. Malaikat berkata, Allah sudah kabarkan kepada malaikat, manusia akan melakukan kerusakan. Sehingga mereka bertanya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima? Apakah akan menciptakan ya Allah apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan melakukan kerusakan dan akan menumpahkan darah? Jelas ya. Jadi Allah tahu dan Allah tidak perlu menyesal karena Allah tahu apa yang Dia kerjakan dan ada hikmah-hikmah yang Allah tahu, malaikat tidak tahu ya. Kata Allah inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kalian tidak ketahui ya. Di antara penyesalan Allah telah menciptakan manusia yang ternyata melakukan kerusakan. Di antara penyesalan yang lain dalam Samuel 1:10 sampai 11 di sini Allah menyesal telah menjadikan Saul sebagai raja. Allah menyesal ya. Di Samuel 1 di subjudul Saul ditolak sebagai raja, apa kata Allah Subhanahu wa taala pada Samuel 1:15 ayat 10 sampai 11. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel. Samuel maksudnya Nabi Samuel ya. Ya, Saul ini mungkin dalam versi kita namanya Tolut ya, tapi mereka versinya Saul ya. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel, demikian isinya. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja
sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan dia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Ya. Jadi Allah menyesal, ya, sudah mengangkat Saul atau Taulut menjadi raja dan dia utarakan penyesalannya tersebut kepada Samuel. Ya. Ini penyesalan Allah yang kedua. Kemudian penyesalan Allah yang berikutnya, ya, di Samuel 2 24 ayat 15. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada Daud melalui Nabi Gad, ya. Kemudian akhirnya kata Allah kepada Nabi Gad, katakanlah kepada Daud, ya. Ya, karena Daud ini memang ada khilaf di kalangan mereka, apakah Daud ini nabi atau bukan. Ya. Kalau kita baca versi Perjanjian Lama seakan-akan Daud bukan nabi. Di zaman Nabi itu ada nabi yang lain. Daud hanyalah seorang raja, tapi kalau dalam versi Islam Daud adalah seorang nabi yang mulia, ya. Maka kata Allah kepada Nabi Gad, pergilah katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan. Ya, kenapa Allah tidak ngomong sama Daud? Ya berarti Daud seakan-akan bukan nabi. 3 perkara aku hadapkan kepadamu, ada 3 pilihan. Pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu. Kemudian datanglah Gad kepada Daud memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu? Pilihan pertama, 3 tahun kelaparan di negerimu wahai Daud. Yang kedua, atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu sedang mereka itu mengejar engkau? Pilihan kedua. Pilihan ketiga, atau adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Ya, 3 pilihan. Daud disuruh pilih. Maka sekarang pikirkanlah dan timbanglah. Jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mutus aku. Jadi Gad bertanya, Nabi Gad, Daud, ente pilih salah satu daripada 3 ini. Ya. Ya, apakah akan kelaparan selama 3 tahun atau dikejar-kejar musuh selama 3 bulan? Ya, ataukah terkena penyakit sampar? Ya. Akhirnya Daud berkata kepada Nabi Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya. Tapi janganlah aku jatuh di dalam tangan manusia. Artinya lebih baik aku di tangan Tuhan daripada ditangkap oleh musuh. Akhirnya apa? Jadi Tuhan mendatangkan, jadi pilihan ketiga yang dipilih oleh Nabi Daud. Jadi ayat 15, jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan. Maka matilah dari antara bangsa itu, dari Dan sampai Beersheba, 7.000 orang. Jadi setelah dikasih penyakit tersebut 7.000 orang, 70.000 orang mati, bukan 7.000, 70.000 orang mati. Ketika malaikat mengancungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, ya, untuk memusnahkan kota Yerusalem, maka menyesalah Tuhan karena malapetaka itu. Tuhan menyesal, sudah perintahkan bikin penyakit di mana-mana, Tuhan menyesal. Maka menyesalah Tuhan karena malapetaka itu, lalu ia berfirman kepada malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu, cukup. Turunkanlah sekarang tanganmu itu. Pada waktu itu malaikat Tuhan itu ada dekat tempat pengirikan Arauna orang Yebus. Ya. Jadi Tuhan sudah kirim malaikat untuk musnahkan orang, sudah banyak yang mati. Sudah cukup. Tuhan menyesal. Seakan-akan ini tidak tahu siapa yang mau dimatikan, berapa jumlah yang dimatikan. Ya, kok tiba-tiba menyesal, bilang berhenti. Tuhan menyesal, dan itu tentu sangat bertentangan dengan akidah orang Islam. Ya, bahwasanya Tuhan sudah tahu semuanya, sudah ada takdir, Allah sudah mentakdirkan seluruhnya, dan Allah tahu bahwasanya tadi manusia akan melakukan kerusakan, dan Allah tahu apa yang akan dia kerjakan. Ini berbeda, sudah suruh malaikat mematikan, tahu-tahu sudah mati yang banyak 70 orang, kemudian menyesal, akhirnya suruh berhenti. Baik. Berikutnya Tuhan lupa, ya. Tuhan lupa dalam Kejadian 9, ya. Kejadian 9 ayat 12 sampai 15. Perhatikan di sini, ya. Jadi pada ayat sebelumnya, ya, setelah Allah Subhanahu wa taala memusnahkan manusia banyak seluruhnya dengan banjir, ya, dan tinggal Nabi Nuh dan orang-orang ikut di perahu, di kapal bersama Nabi Nuh. Berfirmanlah Allah kepada Nuh. Ini dalam subjudul perjanjian Allah dengan Nuh, ya. Pada ayat ke-8, ya.
Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anak yang bersama-sama dengan dia. Sungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu. Bahwa sejak ini, tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Jadi Allah menyesal tidak. Artinya Allah mengatakan aku tidak akan menimpakan lagi tufan atau air banjir besar, tidak akan lagi. Allah berjanji kepada Nabi Nuh dan keturunannya. Saya ulangi, maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu. Jadi, saya enggak tahu maksudnya busur, apakah sebagian ada yang menafsirkan atau penafsiran itu benar atau tidak. Dia mengatakan maksudnya busur adalah di awan maksudnya adalah pelangi ya. Makanya Tuhan berkata, Allah berkata, saya ulangi, busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu. Jadi Allah supaya tidak lupa, Allah kasih busur kawan. Karena Allah mengatakan di sini, aku akan mengingat perjanjianku, ya. Aku akan mengingat supaya tidak lupa, makanya dikasih busur di awan. Kalau diartikan busur di awan itu maksudnya pelangi, maka sebagian ulama memprotes mengatakan bahwa pelangi munculnya setelah hujan selesai ya. Seharusnya supaya tidak terjadi banjir, maka hujan diberhentikan. Tapi kalau Allah baru ingat setelah muncul pelangi, ya percuma, berarti ya hujan selesai baru ingat ya. Hujan selesai baru ingat. Padahal namanya pelangi muncul setelah hujan, bukan tatkala tengah-tengah hujan. Ya, seharusnya tanda tersebut muncul di tengah-tengah hujan supaya tidak berkelanjutan hujan tersebut sehingga menimbulkan banjir. Tapi Allah alam tentang busur ini. Jadi pasukan apa makna busur tersebut di awan. Tapi yang menjadi perhatian kita, Allah menjadikan tanda supaya Allah tidak lupa dan Allah ingat. Taib. Di antara sifat Allah dalam Taurat adalah Allah menyuruh telanjang ya. Menyuruh seorang soleh telanjang ya. Lihat di kitab Yesaya 20 ayat 2 sampai 3. Di sini saya bacakan ya. Kitab Yesaya 20 ya. Ayat 2 dan sampai 3. Saya bacakan, pada tahun ketika panglima yang dikirim oleh Sargon Raja Asyur tiba di Asdod lalu memerangi dan merebutnya. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan melalui Yesaya bin Amos, firman-Nya, pergilah. Jadi Allah berfirman kepada Yesaya bin Amos, ya, pergilah dan bukalah kain kabung dari pinggangmu dan tanggalkanlah kasut dari kakimu. Lalu ia pun berbuat demikian, maka berjalanlah ia telanjang dan tidak berkasut. Yaitu sarungnya suruh lepas, jangan pakai jangan pakai sendal ya. Jadi bukalah kain kabung dari pinggangmu, dari pinggang mungkin semacam sarung, dan tanggalkanlah kasut ya, sendal dari sepatu atau sendal dari kakimu. Lalu dia menjalankan perintah Tuhan. Lalu ia pun berbuat demikian, maka berjalanlah ia telanjang dan tidak berkasut. Berfirmanlah Tuhan, seperti hambaku Yesaya berjalan telanjang dan tidak berkasut 3 tahun lamanya sebagai tanda dan alamat terhadap Mesir dan terhadap Ethiopia. Ya. Jadi Allah bangga bahwasanya Yesaya pernah berjalan telanjang tidak berkasut selama 3 tahun lamanya sebagai tanda-tanda kebesaran Tuhan. Ini tentunya aneh ya. Gimana kalau orang berjalan, ya, orang soleh berjalan kemudian telanjang bulat, kemudian tidak pakai sendal berjalan, mungkin ya kalau wali majdub mungkin lain cerita, tapi kalau kita ya orang dia telanjang gimana orang soleh kemudian berjalan 3 tahun lamanya, bukan sehari 2 hari, 3 tahun tidak berpakaian, kemudian tidak pakai alas kaki, tentunya ini perintah Tuhan yang aneh.
Kemudian yang berikutnya, poin yang keempat, Allah istirahat, ya. Allah istirahat, dan ini dalam versi Alkitab yang saya pegang, ini ada kalau dalam versi Alkitab bahasa Arab dan bahasa Inggris disebutkan Tuhan istirahat, tapi kalau di sini tidak disebutkan istirahat, ya. Saya bacakan, ya. Pada Kejadian 2, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh. Cuma disebutkan berhenti tanpa kata istirahat. Ya, berhentilah ia pada hari ketujuh dan segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan mengkuduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Kalau dalam bahasa Arab disebut fastarah, ya, maka kemudian Tuhan pun istirahat, dan ini yang ma'ruf, ya. Karena kita tahu namanya versi Bible atau Alkitab berubah-ubah terjemahannya. Tapi kalau di versi bahasa Inggris ini, ya, mungkin saya bacakan, antum bisa yang mengerti bahasa Inggris, ya. Tapi dia ada kalimat rest di sini. By the seventh day, God had finished the work He had been doing. So on the seventh day, He rested from all His work. Ya, jadi ada kata rest, ya. Kita tahu bahasa Inggris rest artinya istirahat. Kemudian, then God blessed the seventh day and made it holy, because on it He rested from all the work of creating that He had done. Ya, jadi ada yang kedua juga, on it He rested from all the work. Ya, jadi kalau bahasa Inggris masih dalam tulisan istirahat, ya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia dirubah, ya. Jadi berhenti, tidak ada kata istirahat. Tapi kalau dalam versi bahasa Arab masih dalam kata istirahat, dan tentunya ini aneh, ya. Kalau dalam Al-Qur'an Allah bantah itu semua, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin, ya, wa ma massana min lughub, ya. Walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub. Sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 masa, dan apa yang di antara keduanya, wa ma massana min lughub, dan kami tidak ditimpa dengan keletihan sama sekali, ya. Kemudian di antaranya Tuhan berbohong, ya, Allah berbohong, ya. Bisa dilihat pada Kejadian 2, ya. Pada Kejadian 2 ayat 16 sampai 17, ya. Saya bacakan Kejadian 2 ayat 16 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, maksudnya kepada Adam alaihissalam. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Kemudian ayat ke-17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Perhatikan sini. Allah bilang, ya. Allah bilang sama Adam. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi Allah sudah nakut-nakuti Adam, jangan kau makan buah itu. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ternyata apa yang terjadi? Adam makan. Dan Adam mati atau tidak? Tidak mati. Lihat, ternyata Allah bohong. Setelah itu Iblis berkata, ya. Ketika Iblis mulai menggoda Adam dan Hawa, maka Hawa berkata, buah pohon-pohonan dalam taman ini, dalam Kejadian 3 ayat 2. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata, Iblis berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi Iblis bilang, Allah bohong, jangan percaya. Itu Allah nakut-nakutin aja. Kenapa? Karena kalau kamu makan, kamu tidak akan mati, kata Iblis. Tapi kamu punya pengetahuan seperti Tuhan. Ya. Taib. Akhirnya Adam dan Hawa makan atau tidak makan? Mati atau tidak? Tidak mati. Berarti Allah bohong, Iblis yang benar. Berarti Allah bohong, Iblis yang benar. Karena memang tidak mati. Tentunya itu tidak benar bagi hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sifat Allah yaitu Allah tidak tahu, ya.
ya, atau sebelumnya Allah dinasihati Ibrahim. Allah dinasihati Ibrahim. Dalam Kejadian 18 ayat 17 sampai 25. Di sini ya. Kejadian 18 ayat 17 sampai 25. Ayat 17 sampai 25. Baik, di sini ketika yaitu doa syafaat Abraham untuk Sodom, yaitu ketika Allah ingin memberi hukuman kepada kaum Nabi Lut di kota Sodom, ya. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, perhatikan, berpikirlah Tuhan. Apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak aku lakukan ini? Jadi Allah berpikir mau kasih tahu Ibrahim atau tidak bahwasanya saya akan menghancurkan kota Sodom. Bukankah sungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang hendak dijanjikannya kepadanya. Jadi Tuhan masih bertanya, Tuhan berfikir, apakah aku harus menyembunyikan atau tidak? Jadi Tuhan bimbang, ya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora. Mungkin dua kota yang pelaku homoseksual didatangi oleh Nabi Lut. Sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sungguhnya sangat berat dosanya, dosa mereka. Baiklah, kata Tuhan, aku turun untuk melihat. Jadi Tuhan dilaporin oleh malaikat, mungkin Tuhan mau cek. Jadi Tuhan mengatakan, baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Jadi Tuhan harus turun ngecek dulu. Ya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama dengan orang fasik? Jadi Abraham nanya kepada Tuhan, bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu, dan tidakkah engkau mengampuninya? Karena ke-50 orang benar itu ada dalamnya itu, maksudnya di kota Sodom ada orang-orang beriman, kau akan hancurkan sementara dalam situ ada orang beriman. Nabi Ibrahim nasihati, ya Allah, jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian. Jangan kau berbuat demikian, sungguh jauh. Jangan membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik. Tidak pantas bagimu kau membunuh orang-orang yang baik bersama orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masa akan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Jadi, Ibrahim nasihati siapa? Nasihati Allah Subhanahu wa taala. Ini sekedar aneh saja, yang bagaimana seorang nabi berani nasihati Allah dengan berkata, coba saya ulangi, Ibrahim berkata, ya, jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masa akan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Jadi Ibrahim kasih masukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di antaranya Allah tidak tahu, ya. Allah, kalau bahasa kita jahil, tidak ngerti, tidak tahu, ya. Ini sebagaimana kejadian ketika Adam alaihissalam dan Hawa kemudian makan dari buah tersebut, ya. Dalam Kejadian 3 ayat 8 sampai ayat 12. Perhatikan, jadi setelah Adam dan Hawa makan, kemudian kata Allah dalam Taurat ini, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pepohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia, memanggil Adam dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Jadi Allah tak cari, "Adam, di mana engkau?" Ia menjawab, Adam menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Allah tanya lagi, "Siapa yang beritahukan kepadamu bahwa engkau telanjang?" Allah belum tahu. Siapa bilang kau telanjang? "Apakah engkau makan dari buah yang kularang?" Allah masih tanya lagi, "Kau makan ya?" Jadi Allah tidak tahu apa yang terjadi. Allah tidak tahu Adam di mana, sembunyi di mana, sehingga ditanya, "Adam, di mana engkau?" Allah cari. Terus kata Adam, "Saya takut karena saya telanjang." Yang bilang kau telanjang siapa? Apakah kau makan buah tersebut?
Ya, jadi ini menunjukkan Allah tidak tahu apa yang terjadi, dan ini adalah tentu tidak sama dengan Allahnya versi orang Islam. Kemudian di antaranya Allah berjalan, ya. Berjalan tadi kita sebutkan, ya. Di antaranya tadi sudah saya bacakan Kejadian 3 ayat ke-8. Saya ulangi, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu. Jadi Allah berjalan-jalan di taman. Jadi Allah masuk di surga, Allah berjalan-jalan dan terdengar bunyi langkah kaki Allah Subhanahu wa taala, ya. Di taman itu pada waktu hari sejuk. Bersembunyilah manusia dan istrinya. Dan ini juga menguatkan Adam tahu bahwasanya Allah jahil, buktinya dia sembunyi. Sembunyi. Ada Tuhan datang sembunyi. Kalau Adam versi Islam, begitu dia makan langsung dia mengatakan Rabbana zalamna anfusana. Dia langsung bertobat karena dia tahu tidak mungkin dia bisa sembunyi. Dia tahu enggak mungkin. Tapi kalau Adam versi Taurat, begitu ketahuan dia makan, dia sembunyi dulu karena takut Allah tahu, ya. Berarti dalam benak dia Allah bisa jadi tidak tahu sehingga dia bisa sembunyi. Kalau dia tahu Allah Maha tahu segalanya, ngapain sembunyi? Tidak ada faedahnya. Tapi ini di sini Allah berjalan di surga, kemudian bahkan langkah suaranya, langkah kakinya terdengar. Demikian juga ketika Allah membimbing Bani Israel keluar dari Mesir, kejaran Firaun, ya. Saya bacakan, ya. Yaitu Keluaran 13 ayat 20 sampai 21, ya. Saya bacakan. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka. Jadi Tuhan bimbing, Tuhan berjalan di depan mereka. Pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan dalam tiang awan. Jadi Tuhan dalam bentuk seperti tiang awan berjalan di depan mereka, membimbing jalannya kemana nih, Tuhan yang bimbing. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Tuhan berjalan dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam, ya. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Tuhan berjalan, ya, tadi di surga berjalan dalam tiang awan, dalam tiang api. Kemudian yang menakjubkan adalah Allah kalah bergulat, ya. Bisa lihat dalam Kejadian 32 ayat 22, ya. Allah kalah bergulat dengan Nabi Yakub alaihissalam, ya. Ini judulnya, ya, masih tertulis, masih tidak berubah. Pergumulan Yakub dengan Allah. Pergumulan Yakub dengan Allah. Ya Allah bergulat dengan Nabi Yakub dan ternyata Allah kalah, ya. Ya, paling tidak Nabi Yakub bisa berkelahi lawan Allah, ya. Saya bacakan, ya. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberangi di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah itu ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Seorang laki-laki bergulat dengan dia. Ternyata itu Allah. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, jadi orang ini tidak bisa mengalahkan Yakub. Ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok, mungkin terkilir atau apa ketika ia bergulat dengan orang itu. Jadi dia tidak bisa mengalahkan Yakub, akhirnya dia pukul sendi pangkal paha Nabi Yakub sehingga terpelecok. Lalu kata orang itu berkata, "Biarkanlah aku pergi, jangan berkelahi terus, sudah, biarkan aku pergi. Karena fajar telah menyingsing." Fajar sudah terbit, sahut Yakub. Apa jawaban Yakub tadi? Tuhan tadi berkata, kata Tuhan tadi, orang tadi yang dia adalah Tuhan, "Biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing." Alasannya karena fajar sudah menyingsing, enggak tahu kenapa, ya. Sahut Yakub, "Aku tidak akan biarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Tunggu, ya Tuhan, jangan dulu pergi, berkati aku dulu. Subhanallah, Tuhan ditahan sama dia. Ya. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Ya, sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebut lagi Yakub tapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang." Sebab engkau, ya, telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Jadi Yakub bergumul melawan Allah dan ternyata Yakub menang.
Taib yang terakhir, ya, Allah menjadikan Musa Tuhannya Fir'aun, ya, dalam kitab Keluaran, ya, ayat 1 sampai 3. Ini salah tulis mungkin pengarangnya, ya. Yaitu kitab Keluaran 7, 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, perhatikan ya. Lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun. Aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun, ya. Dan saya sudah cek juga bahasa Inggrisnya juga benar, ya. Saya bacakan yang versi bahasa Inggris, ya, dalam kitab Exodus, ya. Then the Lord said to Moses, the Lord said to Moses, see, I have made you like God to Pharaoh, to Fir'aun, and your brother Aaron will be your prophet. Ya, kalau bahasa Indonesianya, ya, perhatikan ini tentu kesalahan, karena dia berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun, sebagai Tuhannya Fir'aun. Kalau tadi like God, seperti Tuhan. Dan Harun, your brother, abangmu akan menjadi nabimu. Aneh, gimana? Musa Tuhannya Fir'aun, kemudian Harun nabinya Nabi Musa. Dan ini adalah tentu kesalahan dan tidak benar. Ini seakan-akan Allah salah berfirman. Inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan Allah dalam versi Perjanjian Lama. Sekarang kita akan singgung sedikit tentang para anbiya dalam versi Perjanjian Lama, ya. Dan ini juga menunjukkan kesalahan dalam Taurat. Para nabi dalam versi Perjanjian Lama, contoh seperti kalau kita mulai dari apa namanya, Nabi Nuh, ya, Nabi Adam, ya, Nabi Adam, ya, ketika ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa dia makan, maka dia menyalahkan Hawa. Adam menyalahkan Hawa, menyalahkan istrinya. Ya, kata Adam, ini gara-gara wanita yang kau letakkan di sisiku, makanya aku makan. Ya, dan kalau dalam versi Islam tidak, ya. Adam dan Hawa fa'akala minha, dua-duanya makan. Ya. Kemudian Rabbana dzalamna, ketika salah kedua-duanya langsung minta maaf. Jadi Adam tidak menyalahkan apa? Istrinya kalau dalam versi Islam. Dalam versi Perjanjian Lama, dalam kitab Kejadian, Adam menyalahkan istrinya. Kemudian misalnya Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam minum khamar, ya. Minum khamar hingga auratnya kelihatan. Hingga mabuk dan auratnya kelihatan. Terlihat oleh anaknya, ya. Akhirnya Nabi Nuh mengutuk Kan'an kalau tidak salah, ya. Kemudian misalnya Nabi Ibrahim tadi sudah kita singgung, ya. Ya, Nabi Ibrahim menasihati Allah, ya. Kemudian misalnya Nabi Lut. Nabi Lut alaihissalam, ya, 2 kali dimabukkan sama putrinya, 2 kali dimabukkan oleh putri-putrinya. Lalu diajak berhubungan dengan putrinya sendiri. Dan ini nanti akan kita sebutkan, ya. Taib, dan ini tidak wajar bagaimana seorang nabi mabuk. Dia mabuk malam pertama, harusnya dia kan tahu dia mabuk. Kemudian dia ajak bergaul sama putrinya, akhirnya punya anak. Malam berikutnya putrinya satunya lagi gitu, mabukin bapaknya, kemudian
diajak bergaul ini mengerikan. Saya rasa ini mengerikan, tidak seperti dalam Islam. Ya. Dalam Islam putri-putri Nabi Lut dipuji oleh Allah sebagai orang-orang beriman. Kemudian misalnya Nabi Harun, ya. Nabi Musa, ya. Nabi Musa dimurkai oleh Allah, ya. Kemudian misalnya Nabi Harun alaihissalam membuat berhala sapi yang disembah Bani Israel. Ya. Kemudian Nabi Daud di antaranya banyak kesalahan-kesalahannya, di antaranya main kecapi, joget-joget sampai telanjang atau terbuka sebagian, tersingkap sebagian tubuhnya, di antaranya berzina. Nabi Daud alaihissalam berzina dengan istri anak buahnya. Istri prajuritnya. Dan licik, ya. Dan licik. Sehingga suaminya disuruh maju biar pertempuran, biar mati, biar akhirnya bisa nikah sama Nabi Daud, ya. Akhirnya punya Daud, Batseba, dan punya anak Sulaiman, ya. Jadi Sulaiman tuh ibunya dulu berzina dengan Nabi Daud, bapak ibunya berzina, dan ini tidak benar, ya. Kemudian Nabi Sulaiman di akhir hayatnya murtad. Di akhir hayat murtad dan menyembah berhala. Kemudian antaranya Nabi Ayub. Kalau dalam versi Islam Nabi Ayub adalah inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab. Kami dapati Nabi Ayub sangat penyabar. Tapi kalau versi Perjanjian Lama Nabi Ayub suka berkeluh kesah. Berkeluh kesah. Kesah, protes kepada Allah, tidak sabar sama sekali. Ini maksud saya, perhatikan Adam, Nuh, Ibrahim, Lut, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ayub. Ini berbeda jauh dengan versi nabi-nabi dalam Islam yang merupakan orang-orang yang sangat mulia, ya. Baik, kita singgung sedikit, ya, lafal-lafalnya biar saya sudah kumpulkan dalam tulisan, ya. Misalnya belum lagi satu saya lupa. Nabi Ibrahim, kemudian ada Nabi Yakub. Licik, ya, dalam mengambil kenabian, ya. Licik dalam merampas kenabian dari kakaknya. Kakaknya Isu. Taib, sudah waktu. Sedikit, ya, kita sedikit saja insyaallah. Tapi ya waktu kita sudah habis, ya. Saya rasa sampai sini aja. Nanti insyaallah ini semua saya cantumkan dalam buku saya yang sekarang terbit. Insyaallah masih 2 bulan lagi tentang kisah-kisah para nabi, ya. Karena dalam buku tersebut saya akan sampaikan kisah-kisah para nabi dari versi Islam. Kemudian di penghujung saya akan sampaikan kisah-kisah para nabi tersebut dari versi Perjanjian Lama, ya. Tidak lain agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita alhamdulillah berada di atas ajaran yang benar, tauhid, jauh dari kesyirikan, pengagungan terhadap para anbiya, hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Memang sebagian ulama mengatakan aneh kenapa orang-orang terjadi penyimpangan dalam Taurat, kenapa nabi-nabi disifati seperti itu, licik, mabuk, zina dan macam-macam. Seakan-akan mereka orang-orang Yahudi ingin melegalkan perbuatan mereka, ya. Seakan-akan mereka berkata
sedangkan orang-orang soleh aja seperti itu, apalagi kita ya, seakan-akan demikian untuk melegalkan kebejatan mereka ya. Jadi mungkin sampai sini saja kajian kita. Saya ulangi lagi insyaallah perinciannya yang sudah saya susun dalam buku saya insyaallah terbit mungkin 2 bulan lagi ya, tentang kisah-kisah para nabi, nanti insyaallah bisa dibaca ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Mas Andre atau Mas Dodi. Jazakallah khair Ustaz atas kajian hari ini. Insya Allah kita akan masuk ke sesi tanya jawab dari kolom chat yang masuk ke Ana untuk dari kajian grup di Maskat dan sekitarnya. Ada Pak Mirza bertanya, beliau bertanya, apa hubungan antara kisah Israiliyat dengan kitab-kitab ini Ustaz? Jazakallah khair. Kalau Israiliyat adalah kisah-kisah yang dinukil dari Bani Israel ya. Terkadang dinukil oleh para sahabat, terkadang dinukil oleh para tabi'in ya. Kata Nabi SAW, hadithu an Bani Israel wal haraj. Sampaikan dari Bani Israel, tidak mengapa ya. Tapi la tusaddiquhum wa la tukadzim. Jangan kalian benarkan, jangan kalian dustakan. Karena kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Kecuali yang benar-benar menyimpang. Kita bisa menjazm, memastikan itu keliru. Seperti yang kita sampaikan semua enggak mungkin karena bertentangan dengan Al-Qur'an. Ya. Semua yang bertentangan dengan Al-Qur'an kita bisa pastikan itu keliru ya. Dan itu harus karena kalau kita benarkan ini semua berarti Al-Qur'an yang salah. Ya. Tapi Israiliyat itu ada yang datang dalam hadis yang sahih, dalam riwayat yang sahih, ada riwayat yang dhaif. Kalau hadis Israel, kisah Bani Israel yang cerita Nabi SAW, maka itu hadis Nabi. Saya ulangi, kalau kisah Bani Israel yang cerita adalah Nabi Muhammad SAW, maka itu jadi hadis Nabi dan itu lihat sanadnya sahih atau tidak. Kalau sahih kita terima, kalau enggak sahih kita tidak terima. Demikian juga kalau ternyata kisah-kisah Israel datang melalui sahabat atau para tabi'in, maka dilihat sanadnya sahih atau tidak. Kalau sanadnya dhaif maka tidak perlu dipakai. Kalau sanadnya sahih tadi kita tidak membenarkan, tidak salahkan kecuali kalau benar-benar menyimpang dari Al-Qur'an dan Sunnah atau tidak masuk akal maka kita tidak benarkan. Contoh seperti kisah Israiliyat tentang Uj bin Nuk atau namanya semakna dengan itu yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam buku-buku tafsir yang di mana ketika Nabi Musa masuk ke dalam Palestina dia mendapati raksasa seorang sangat besar yang tingginya 3.333 hasta ya. 3.333 hasta, kalau satu hasta setengah meter kira-kira tingginya 2 km kurang ya. Ini dibantah oleh Ibnu Katsir, ini enggak mungkin ada makhluk pernah manusia dengan tinggi sekian. Kenapa? Karena hadis bertentangan hadis yang sahih. Nabi SAW bersabda, innallaha khalaqa Adam ya atuluhu situna dzira'an, bahwasanya Allah menciptakan Nabi Adam dengan tinggi 60 hasta. Kemudian walam yazil khalqu yanqusu hatta al-an, kemudian manusia berkurang tingginya sampai sekarang. Jadi yang paling tinggi manusia kira-kira Nabi Adam kira-kira 30 meter lebih ya, kurang lebih ya. Jadi ini contoh ada Israiliyat, kalau kita bisa tahu kepastian kesalahannya kita salahkan. Seperti bertentangan Al-Qur'an, bertentangan hadis ya. Dengan syarat sanadnya sahih. Kalau sanadnya tidak sahih maka kita bilang ya kita tolak. Ya, kita tolak. Contoh seperti sekarang Taurat. Taurat datang, ini kita tadi sebutkan perkara-perkara yang benar-benar salah bertentangan Al-Qur'an dan Sunnah. Sisanya wallahu alam kita enggak tahu. Karena sanad saja tentang Taurat ini enggak ada sanadnya. Ya, enggak ada sanadnya ya. Jadi saya ulangi, Israiliyat yang boleh kita riwayatkan itu kalau datang dengan sanad yang sahih dari tabi'in atau dari sahabat ya. Kemudian disampaikan dan tidak bertentangan dengan syariat atau pengkabaran dari Islam. Ya, kalau bertentangan boleh kita dustakan. Wallahu a'lam bishawab. Bang Dodi, gimana kita panggil jamaah dari Abu Dhabi untuk bertanya? Ya, biasanya Abu Atar ada pertanyaan. Adalah Abu Atar. Kalau enggak yang ini Ana sisipin dari Ana dulu Ustaz. Ini Ya. dari Oh, antum ada pertanyaan? Padahal antum. Alhamdulillah, Ana jelas sekali penjelasan Ustadz hari ini. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Ini Ustaz, dari penjelasan Ustaz tentang beberapa penyimpangan di perjanjian lama itu kan sebenarnya secara logika sangat jauh sekali dan kita bisa tahu itu sangat menyimpang. Nah, pertanyaannya itu udah terjadi selama beberapa abad. Kira-kira apa yang menyebabkan dakwah dari Islam tidak sampai ke
ke mereka Ustaz, terutama di daerah-daerah yang Eropa misalnya? Wallah alam ya, saya tidak tahu, tapi ya pertama banyak dari mereka yang mereka tidak mempelajari agama secara detail, mereka hanya sekedar sekilas-sekilas ya, tidak seperti orang Islam. Mereka tidak seperti orang Islam. Orang Islam rajin ngaji, semakin menelaah semakin yakin. Mereka sebaliknya, mereka gereja semakin kosong, semakin mereka menelaah mereka semakin bingung, sehingga mereka ya udah kita imani saja. Tidak usah kita perdalam, tidak usah kita tanyakan. Mereka kalau sudah bicara tentang Trinitas, mereka tambah bingung ya. Mereka karena kalau ada 5 pendeta kita datangkan tanya Trinitas, pasti 5 pendapat. Pasti mereka bimbang sendiri, mereka bingung sendiri. Jadi mungkin mereka tidak terfikirkan seperti ini karena mereka sudah menganggap ini agama terbenar. Jadi apa saja yang aneh kadang mereka baca, mereka lewatkan begitu saja ya. Mereka lewatkan begitu saja, apalagi kalau diarahkan oleh pendeta-pendeta mereka. Tapi saya kata-kata hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Buktinya banyak mereka yang masuk Islam, banyak banget ya. Banyak banget yang masuk Islam ya, menunjukkan terbuka. Oh, baru tahu, oh ternyata begini, oh ternyata begini. Oh ternyata Islam begini, ternyata saya waktu ketemu Syekh Saleh Sindi cerita ada seorang wanita kalau nggak salah rapper dari Perancis, dia sudah masuk Islam sama suaminya. Cerita waktu dia di Paris atau di Perancis, waktu dia cerita mau bunuh diri, kemudian ternyata tidak mati, diselamatkan, taruh di rumah sakit. Alhamdulillah ada perawat muslimah. Ya. Perawat itu kemudian taruh Al-Quran terjemahan bahasa Perancis taruh aja di situ. Nah, rupanya orang ini bete mungkin, rapper perempuan ini, akhirnya dia mulai baca, akhirnya masuk Islam. Dan dia mengunjungi rumah Syekh Saleh Sindi bersama suaminya. Maksud saya, hidayah itu sebenarnya yang penting orang mau baca. Tapi banyak orang yang tidak mau dapat hidayah karena dia berpaling, ya, tidak mau dengar, tidak mau buka otak. Sudahlah, saya sudah nyaman dengan seperti ini, saya nggak mau tahu yang lainnya. Karena banyak orang seperti itu ya. Dia tahu Islam nanti ini haram, itu haram, ini haram, enggak, dia sudah nyaman dengan apa yang dia rasakan sekarang sehingga dia tidak mau cari tahu. Dan yang lebih parah daripada itu, ada orang ateis masih banyak, ada orang kalau menyembah Nabi Isa mungkin salah tapi masih sedikit agak benarnya, tidak ada benarnya, tapi maksudnya daripada yang nyembah sapi, tapi buktinya ada yang nyembah sapi, lebih parah lagi nyembah tikus, nyembah hewan, lebih parah lagi nyembah patung, berhala ya. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala ya. Wallahu a'lam bishawab. Syukur Ustaz. Rupanya suatu tantangan juga karena dengan melihat beberapa penyimpangan ini sebenarnya lebih mudah untuk kita mendakwahkan asal Ya, kita mau aja sepertinya. Iya, ajak berpikir. Mereka terima nggak urusan, tapi maksud saya kalau kita punya kawan kerja di kantor sama kita misalnya, kita kasih tahu lah, pikir aja dulu lah. Dia nggak tolak biarin aja, tapi kasih tahu ini, kasih syubhat sama dia kalau bahasa kita, kasih syubhat. Syubhat bagi mereka. Ini mungkin dia pikir, tapi kalau 1-2 oke lah. Tapi kalau banyak seperti ini kan, ini berarti kesalahan. Kalau 1-2 mungkin masih bisa ditafsir. 1-2 ini begini sekian banyak, terus mau tafsir bagaimana? Ya, mau ditakwil bagaimana? Pakai ilmu takwil apa ya? Susah. Ya. Allah alam bisawab. Jazakallah khair. Fadal Bang Andri untuk pertanyaan berikutnya. Ya, kita ada terima pertanyaan juga dari jamaah Zoom, Ustaz. Ada satu pertanyaan dari Ummahat, dari Ibu Nisa. Pertanyaannya, Afwan izin bertanya, Al-Quran diturunkan secara bertahap. Lalu yang diperingati sebagai nuzulul Quran itu bagaimana ya Ustaz? Bagian Quran mana yang turun di bulan Ramadan? Jazakumullah khair. Wallahu alam, saya nggak tahu juga karena saya tidak merayakan hari nuzul Quran, tapi mungkin kita bisa tanyakan kepada mereka yang merayakan, mungkin mereka merayakan hari pertama kali turun Al-Quran, dan itulah yang biasanya mereka bicarakan ketika acara nuzul Quran. Ketika dulu saya masih belum ngaji, biasanya saya hadir acara nuzul Quran, biasanya yang dibicarakan tentang datangnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi mereka peringatkan bukan turun Al-Quran secara total, tetapi awal turun Al-Quran. Itu yang mereka peringati. Bahwasanya awal turun Al-Quran tersebut terjadi pada malam 17 bulan Ramadan. Ya, tetapi itu dikritiki oleh para ulama ya, dan itu sebagian ulama mulai mencoba menghitung ya, seperti Syekh Sofiyur Rahman Barakfuri ya, bahwasanya turunnya Al-Quran bukan malam 17, tetapi antara di malam Lailatul Qadar sekitar malam 21 kayak 23 kayak ya, bukan malam ke-17. Tetapi itu pun tidak ada dalilnya kapan turunnya Al-Quran, dan kalaupun kita tahu kapan turunnya, maka tidak mesti diadakan perayaan. Kalau kita tahu boleh kita cerita, misalnya tanggal tersebut kita cerita bahwa tanggal ini, hari ini terjadi gini, enggak ada masalah, sekedar ilmu. Tapi kalau perayaan Id tidak boleh.
Contoh seperti misalnya 10 Muharram. Nah, kemudian kita bikin pengajian tentang keutamaan 10 Muharram. Persis tanggal 10 Muharram. Enggak ada masalah karena kita cerita sejarah. Kebetulan ada timing yang tepat berkaitan dengan 10 Muharram, kita cerita tentang kejadian 10 Muharram. Tapi bukan perayaan. Yang dilarang dalam syariat adalah apa? Perayaan. Kalau perayaan maksudnya bikin pesta, bikin acara, itu tidak boleh. Tapi kalau seorang kebetulan tanggal, misalnya diketahui perang Badar tanggal sekian, kemudian dia ceramah tentang perang Badar berkaitan dengan tanggal tersebut, tidak menjadikan tanggal tersebut sebagai suatu tanggal spesial, ya. Kemudian tidak ada perayaan di balik itu, boleh-boleh saja, hanya sekedar cerita tentang berkaitan dengan tanggal tersebut, ya. Ya, Allah alam bisawab. Oleh karenanya Nabi Musa alaihissalam berpuasa setiap tanggal 10 Muharram. Kata Nabi, fasamahu Musa syukran lillah. Karena ketika tanggal 10 Muharram, Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Ya, dan kemudian Nabi SAW juga ikut berpuasa, mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Jazakallah khair Ustaz. Bang Rudi, ada satu pertanyaan lagi kayaknya Bang Rudi. Dari jamaah. Yang Ayun ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Karena isi dari kitab kaum Nasrani yang isinya tidak sesuai dengan Al-Quran, bagaimana kita mengimani kitab-kitab selain Al-Quran? Syukron, jazakallahu khair. Kita hanya mengimani bahwasanya pernah turun. Karena tidak mungkin kita mengimani ini lagi. Tidak mungkin kita mengimani lagi Alkitab atau Bible, nggak mungkin lagi. Karena kita nggak bisa memilah-milih mana yang masih otentik dan mana yang masih yang tidak otentik lagi. Karena apa? Karena sanadnya tidak ada. Sanadnya tidak ada. Kalau sanadnya ada, mungkin bisa kita buktikan keautentikannya. Tapi intinya yang sisa terkarang bagi kita hanya mengimani bahwasanya pernah turun kepada mereka, ya, kepada para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan di antaranya sudah kita jelaskan pada pertemuan lalu beberapa syariat-syariat yang ada dalam kitab-kitab tersebut. Lebih daripada itu kita tidak bisa mengimani lagi, ya. Karena kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kita yakin bahwasanya pernah turun kitab suci Taurat kepada Nabi Musa dan pernah turun kitab suci Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Insyaallah pertemuan depan kita akan fokus bahas tentang perjanjian baru, insyaallah taala. Jazakallah Ustaz. Ini ada satu lagi Ustaz. Maaf mau bertanya. Karena banyaknya kesalahan di kitab-kitab Allah selain di Al-Quran, bolehkah seorang muslim tidak beriman kepada kitab-kitab tersebut saja? Apakah artinya keimanannya ini dipertanyakan? Enggak, jadi kita beriman dengan kitab yang suci yang turun. Enggak, ya benar, memang kita enggak perlu beriman dengan ini semua, ya. Makanya kita literatur aja, tapi kita tidak beriman sebagai sumber hukum, sumber syariat. Kenapa? Karena dua hal. Pertama, ini sudah tidak otentik. Yang kedua, kalaupun dia otentik, maka Al-Quran sudah memansuhkan seluruhnya. Al-Quran sudah memansuhkan seluruhnya. Jadi kita sekedar beriman sebagai nama kitab-kitab tersebut pernah turun kepada nabi-nabi sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz. Bang Andri itu ada pertanyaan dari Abu Dhabi sepertinya. Amin. Oh, Masya Allah. Bang Emil? Tafadol Bang Emil. Bang Emil Abu Qatar. Ya, Afwan, ini ada titipan pertanyaan sebetulnya dari Ummu Salma. Assalamualaikum Ustadz. Bismillah. Ustadz, yang diketahui ke anak-anak di dalam sekolah-sekolah Nabi hanya 25 saja. Apa betul Ustadz? Mohon penjelasannya. Jazakallah khair. Nanti insya Allah kita bahas pada iman kepada Rasul, ya. Suruh sabar Ummu Salma. Masih ada beberapa episode lagi. Habis ini baru kita bahas iman kepada Rasul. Berarti pekan depan masih tentang perjanjian baru. Mungkin 2 pekan lagi mudah-mudahan baru kita masuk iman kepada para Rasul insyaallah ta'ala. Tapi secara jawaban sederhana bahwasanya para Nabi dan Rasul tidak hanya sekedar 25. Para Rasul tidak cuma sekedar 25. Bahkan dalam riwayat 300 sekian. Tetapi yang sampai kepada kita disebut 25 kisah Nabi dan Rasul. Sekitar 25 Nabi dan Rasul maksudnya yang disebut oleh Al-Quran. Dan sampai kepada kita nama-namanya. Kalau kita jumlahkan 25 yang disepakati, ada yang khilaf juga, itu yang sampai kepada kita. Ada nabi-nabi yang lain yang tidak sampai kepada kita nama-nama mereka. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz. Dari jamaah di Zoom ada yang mau bertanya Ustaz dari Ahi Naufal tadi. Silakan. Kepada Ahi Naufal, tafadhol. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya Ustaz, kita kan mengimani kitab-kitab sebelum Al-Quran. Jadi ada Taurat, Zabur, Injil, dan suhuf-suhuf juga.
Nah, dan kita mengimani bahwa kitab-kitab tersebut adalah firman Allah. Nah, kenapa Allah hanya menjaga kemurnian firman-Nya di dalam Al-Quran? Kenapa Allah tidak menjaga dari kitab-kitab terdahulu gitu, Ustaz? Itu yang saya tidak tahu, bisa jadi sebagai ujian bagi umat-umat terdahulu. Itu saya tidak tahu apa sebabnya ya. Meskipun kemudian sebagian ulama mengatakan konsekuensi dari Al-Quran sebagai kitab terakhir, maka harusnya dijaga ya. Dan ketika Al-Quran sudah turun, maka fungsi kitab-kitab sebelumnya sebenarnya sudah selesai. Ya, karena wa muhaiminan alai Al-Quran menjadi memansuhkan seluruh kitab-kitab sebelumnya ya. Tapi persisnya seperti apa? Allah alam, tentu Allah punya hikmah di balik itu ya. Kenapa Allah hanya menjaga Al-Quran yang sebelumnya tidak dijaga? Bisa jadi karena sebab-sebab yang lain, bisa jadi karena sebab kebiadaban orang-orang Yahudi sebelumnya, dan banyak hal yang mungkin kita tidak tahu, Allah yang lebih tahu. Allah alam bisawab. Jazakallah khair Ustaz. Anak kembalikan Bang Dodi, kayaknya ini belum ada lagi kayaknya pertanyaan Ustaz. Kalau sudah enggak apa, jangan dipaksa. Ada satu Ustaz. Terakhir ya. Insya Allah Ustaz. Dari uraian yang tadi disampaikan Ustaz di perjanjian lama, sepertinya jarang sekali menyinggung soal Trinitas. Sementara di perjanjian yang baru di Alkitab itu banyak sekali menyangkut pautkan ke Trinitas. Apakah salah satu bentuk penyimpangan pembuatan Alkitab itu karena mereka ingin memasukkan unsur-unsur hawa nafsu mereka ke dalam kitab tersebut, Ustaz? Ya benar. Jadi Trinitas hanya muncul di perjanjian baru. Karenanya Yahudi tidak cocok dengan Nasara, karena Nasara Trinitas. Nasara apa? Trinitas ya. Jadi di antara penyimpangan yang dianggap oleh orang Yahudi, karena Nasara selain mereka protes dengan Nabi Isa alaihissalam yang mengatakan Injil bisa memansuhkan sebagian Taurat. Yang kedua, penyimpangan yang berikutnya adalah mereka melakukan Trinitas. Ya, tentu tidak disetujui oleh orang Yahudi. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saya bisa sampaikan. Insyaallah pekan depan kalau tidak ada halangan kita akan bahas tentang maklumat ya, sedikit tentang perjanjian baru. Demikian kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.